Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategic planning. Di sini ada saya sendiri, Elsa Putri dengan NIM 2018-310295, Kibi Adi dengan NIM 2018-310308, Anindya Nur dengan NIM 2018-310368, Asadila dengan NIM 2018-310408, dan Nadia Meilinda dengan NIM 2018-310420. Yang pertama, ada karakteristik perencanaan strategis. Rencana strategis biasanya berupa pernyataan formal, sedangkan perencanaan strategis adalah proses pembuatan dan revisi suatu pernyataan. Maka, perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, terdapat macam-macam karakteristik perencanaan strategis. Yang pertama, hubungan dengan formulasi strategi. Perbedaan dua proses manajemen ada pada formulasi strategi dan perencanaan strategis. Perbedaan antara formulasi strategi dan perencanaan strategis adalah bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Lalu yang kedua, ada evolusi dari perencanaan strategis. Tujuan dengan adanya evolusi dari perencanaan strategis adalah untuk mengambil pilihan yang sulit dari alternatif-alternatif yang ada dan bukan untuk mengeksplorasi angka-angka rincian anggaran. Waktu dan usaha sebaiknya lebih banyak ditujukan pada analisis dan diskusi informal, dan relatif sedikit pada dokumen. Dan fokus sebaiknya pada program itu sendiri daripada pada pusat tanggung jawab yang melaksanakannya. Lalu selanjutnya, macam-macam karakteristik perencanaan strategis. Yang nomor 3, ada manfaat dan batasan perencanaan strategis. Yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran yang efektif, dan rencananya memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal yang mendukung opsi-opsi strategi kunci. Yang kedua, ada alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam menyediakan para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. Tidak salah jika ada orang yang mengatakan bahwa proses adalah lebih penting dibandingkan dengan output yang merupakan dokumen rencana. Yang ketiga, ada mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Di proses ini, perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Lalu untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gibi Adi Aryani, NIM 308. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sarana menyelaraskan manajer dengan strategi perusahaan. Perdebatan, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan memperjelas perusahaan strategi dengan menyatukan dan menyelaraskan manajer dengan strategi tersebut dan mengungkapkan implikasi perusahaan strategi untuk manajer individu. Mempersiapkan rencana strategis dapat mengungkapkan bahwa keputusan individu tidak menambah hingga keseluruhan yang memuaskan. Investasi baru yang direncanakan mungkin membutuhkan lebih banyak dana di tahun-tahun tertentu daripada yang diperoleh perusahaan pada tahun-tahun itu. Perubahan yang direncanakan dalam program langsung mungkin diperlukan perubahan ukuran program dukungan, misalnya penelitian dan pengembangan dan juga administrasi. Hal tersebut tidak diperhitungkan saat perubahan ini dan dipertimbangkan secara terpisah. Lalu selanjutnya, batasan. Ada beberapa potensi jebakan atau batasan untuk perencanaan strategis formal. Yang pertama, ada bahaya bahwa perencanaan bisa berakhir menjadi latihan birokrasi yang mengisi formulir tanpa hasil pemikiran strategis. Lalu yang kedua, bahwa sebuah organisasi dapat membuat departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan persiapan rencana strategis ke departemen staf tersebut sehingga kehilangan masukan dari manajemen lini serta manfaat pendidikan dari proses tersebut. Sebuah rencana strategis formal diinginkan dalam organisasi harus memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, manajemen puncak.
Jika tidak, perencanaan strategis cenderung menjadi latihan staf yang memiliki pengaruh kecil pada pengambilan keputusan aktual. Lalu selanjutnya, organisasi relatif besar dan kompleks. Dalam organisasi kecil dan sederhana, informal pemahaman tentang arah masa depan organisasi sudah cukup untuk membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. Tujuan utama mempersiapkan rencana strategis. Lalu yang selanjutnya, ada ketidakpastian yang cukup besar tentang masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berubah. Dalam organisasi yang relatif stabil, rencana strategis tidak diperhitungkan. Masa depan sudah cukup seperti masa lalu, jadi rencana strategis hanya menjadi latihan dari ekstrapolasi. Lalu selanjutnya ada struktur dan isi program. Di sebagian besar organisasi industri, program adalah produk atau kelompok produk ditambah penelitian dan pengembangan kegiatan umum dan administrasi, akuisisi yang direncanakan atau kegiatan penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada. Rencana strategis tipikal mencakup periode 5 tahun. Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau untuk memperoleh aset modal baru yang besar mungkin tidak dirasakan sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Banyak organisasi mempersiapkan rencana yang sangat kasar melampaui 5 tahun, dan di beberapa organisasi rencana strategis mencakup hanya 3 tahun ke depan. Karena horizon waktu yang relatif lama, hanya perkiraan kasar yang layak. Estimasi tersebut memuaskan sebagian dasar untuk menunjukkan organisasi arahan umum. Lalu selanjutnya hubungan organisasi. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajemen bisnis unit atau pusat tanggung jawab utama lainnya, dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan komunikasi antara eksekutif perusahaan dan unit bisnis dengan menyediakan urutan kegiatan terjadwal di mana mereka dapat mencapai serangkaian tujuan yang disepakati bersama dan rencana. Manajer departemen individu biasanya tidak berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis. Lalu selanjutnya, manajemen atas. Perencanaan strategis adalah proses manajemen dan cara yang dilakukan di suatu perusahaan sangat bergantung pada gaya kepala eksekutif. Beberapa kepala eksekutif lebih suka untuk membuat keputusan tanpa bantuan alat perencanaan formal. Jika pengontrol seperti itu, perusahaan mencoba untuk memperkenalkan sistem formal yang kemungkinan besar tidak akan berhasil. Tidak ada sistem akan berfungsi secara efektif kecuali jika kepala eksekutif benar-benar menggunakannya. Jika manajer lain mengetahuinya bahwa sistem bukanlah bagian penting dari proses manajemen, mereka hanya akan memberikan basa-basi saja. Di beberapa perusahaan, kepala eksekutif menginginkan beberapa rencana keseluruhan untuk alasan yang diberikan sebelumnya. Tetapi, karena temperamen memiliki keengganan untuk dokumen, di perusahaan seperti itu, sistem dapat diisi dengan sebuah elemen yang detail minimum dalam dokumen tertulis dan penekanan yang relatif lebih besar pada diskusi informal. Lalu presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis program baru yang diusulkan. Yang pertama yaitu ada analisis investasi modal, di mana ada dua teknik untuk menganalisa. Yang pertama ada NPV, yaitu nilai bersih saat ini dari proyek, yaitu kelebihan nilai sekarang dari perkiraan arus kas masuk melebihi jumlah investasi yang dibutuhkan. Lalu ada IRR, di mana tingkat pengembalian internal yang tersirat dalam hubungan antara arus masuk dan arus keluar. Ada 4 alasan tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisis semua proposal. Yang pertama yaitu ada proposal mungkin sangat menarik sehingga perhitungan nilai bersih saat ini tidak diperlukan. Mesin yang baru dikembangkan yang mengurangi biaya secara substansial sehingga akan terbayar sendiri dalam 1 tahun. Lalu yang kedua ada estimasi yang terlibat dalam proposal sangat tidak pasti sehingga membuat perhitungan nilai sekarang diyakini tidak sepadan dengan usahanya seseorang, tidak dapat menarik kesimpulan yang dapat diandalkan dari data yang tidak dapat dikembalikan. Lalu ada alasan proposal
sesuatu selain peningkatan profitabilitas. Saat ini pendekatan nilai mengasumsi bahwa fungsi tujuan adalah untuk meningkatkan keuntungan, tetapi banyak investasi yang diusulkan memenangkan persetujuan dengan alasan bahwa mereka meningkatkan moral karyawan, citra perusahaan, dan keamanan. Lalu ada yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Hukum lingkungan mungkin membutuhkan investasi program baru sebagai contoh. Selanjutnya yaitu ada aturan, di mana aturan tersebut berisi pedoman untuk menyiapkan proposal dan kriteria umum untuk menyetujui proposal. Misalnya proposal hemat biaya kecil mungkin memerlukan pengembalian maksimum jangka waktu 2-3 tahun. Untuk proposal yang lebih besar, biasanya ada tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk digunakan baik dalam analisis nilai sekarang bersih atau tingkat pengembalian internal. Lalu yaitu ada menghindari manipulasi, di mana salah satu yang paling sulit tugas analis proyek adalah untuk mendeteksi manipulasi tersebut. Reputasi sponsor proyek dapat memberikan perlindungan. Lalu yang terakhir ada model, di mana selain modul penganggaran model dasar, ada teknik khusus seperti risiko analisis, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, analisis klaim kontingen, dan analisis pohon keputusan. Selanjutnya yaitu yang kedua, organisasi untuk analisis, di mana tim dapat mengevaluasi proposal yang sangat besar dan penting, dan prosesnya mungkin memerlukan 1 tahun atau lebih. Bahkan untuk proposal kecil, diskusi yang cukup besar biasanya terjadi di antara sponsor proposal dan staf kantor pusat. CEO dapat mengembalikan proposal untuk analisis lebih lanjut beberapa kali sebelum membuat keputusan akhir untuk melanjutkan atau menolak proyek. Dan seperti disebutkan sebelumnya, keputusan untuk melanjutkan mungkin memerlukan serangkaian pengembangan dan pengujian rintangan dilewati sebelum implementasi penuh. Lalu, tidak ada jadwalnya pasti untuk menganalisis proposal investasi. Begitu orang tersedia, mereka mungkin memulai analisis. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sadila dengan NIM 2018-310408. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis program yang sedang berlangsung. Selain mengembangkan program baru, banyak perusahaan yang memiliki cara sistematis untuk menganalisis program yang sedang berjalan. Beberapa teknik analisis dapat membantu proses ini. Bagian ini menjelaskan tentang yang pertama, analisis rantai nilai, yang kedua, penetapan biaya yang berbasis aktivitas, yang ketiga, penggunaan informasi ABC. Nah, analisis rantai nilai untuk setiap perusahaan adalah serangkaian aktivitas penciptaan nilai yang terkait yang merupakan bagiannya, mulai dari memperoleh bahan mentah dasar, bagi pemasok komponen, hingga membuat produk penggunaan akhir dan mengirimkannya ke konsumen akhir. Setiap perusahaan harus dipahami dalam konteks tempatnya di beberapa rantai keseluruhan aktivitas yang menciptakan nilai. Dari perspektif perencanaan strategis, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang berpotensi yang berguna, yaitu yang pertama, hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola sehingga perusahaan dan pemasoknya dapat memperoleh keuntungan. Memanfaatkan peluang semacam itu dapat menurunkan biaya secara dramatis, meningkatkan nilai, dan keduanya. Yang kedua, keterkaitan dengan pelanggan. Hubungan pelanggan bisa sama pentingnya dengan hubungan pemasok. Ada banyak contoh hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggannya. Yang ketiga, proses keterkaitan dalam rantai nilai perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individu dalam suatu perusahaan tidak independen melainkan saling bergantung. Selanjutnya, penetapan biaya berbasis aktivitas. Peningkatan komputerisasi dan otomatisasi di pabrik telah menyebabkan perubahan penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi biaya. 60 tahun yang lalu, sebagian besar perusahaan mengalokasikan biaya tambahan untuk produk melalui tarif overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung atau dolar. Saat ini semakin banyak perusahaan memungut biaya untuk biaya terkait material, misalnya transportasi dan penyimpanan, secara terpisah dari biaya produksi lainnya, dan mereka mengumpulkan biaya pembuatan untuk masing-masing departemen. Mesin individu atau sel individu yang terdiri dari kelompok mesin yang melakukan serangkaian operasi yang terkait pada suatu produk. Di pusat biaya tersebut, biaya tenaga kerja langsung dapat digabungkan dengan biaya lainnya, memberikan biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja dan overhead pabrik untuk mengubah bahan mentah dan suku cadang menjadi produk jadi. Selanjutnya, penggunaan informasi ABC. ABC bila digunakan sebagian dari
proses perencanaan strategis dapat memberikan wawasan yang berguna. Sebagai contoh, ini memungkinkan bahwa produk yang kompleks dengan banyak bagian terpisah memiliki desain dan biaya produk yang lebih tinggi daripada produk yang lebih sederhana. Bahwa produk yang volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih tinggi daripada produk bervolume tinggi. Produk dengan banyak pengaturan atau banyak perubahan teknik atau memiliki biaya per unit yang lebih tinggi daripada produk lainnya, dan produk dengan siklus yang pendek memiliki biaya per unit yang lebih tinggi daripada produk lainnya. Informasi tentang besarnya perbedaan ini dapat menyebabkan perubahan yang dalam kebijakan yang berkaitan dengan lini produk lengkap versus lini produk terfokus, harga produk, keputusan membuat atau membeli, keputusan bauran produk, menambah atau menghapus produk, penghapusan aktivitas yang tidak menambah nilai, dan penekanan pada tata letak pabrik yang lebih baik dan kesederhanaan dalam desain produk. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Nadia Melinda Srivani dengan NIM 420. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan strategi. Dalam proses perencanaan strategi, perusahaan yang beroperasi sesuai dengan tahun kalender dan dimulai pada musim semi yang akan diselesaikan pada musim gugur, tepat sebelum pembuatan anggaran tahunan. Dalam hal ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu. Dalam hal ini, perusahaan dapat dilihat seperti apa strategi yang telah digunakan dan diteruskan untuk memperbarui strategi yang baru untuk menutupi strategi yang masih kurang maksimal dalam strategi yang sebelumnya. Yang kedua, memutuskan asumsi atau pedoman. Setelah strategi sudah diperbarui oleh strategi yang baru, maka diputuskan asumsi-asumsi yang luas seperti pertumbuhan sebuah perusahaan. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Rencana strategi yang telah selesai berisi laporan laba rugi, persediaan piutang, dan pos-pos kunci neraca lainnya. Analisis, yaitu menganalisis sebuah perusahaan dalam menjalankan strategi yang mana sudah diperbaharui, ingin mengetahui kesempatan yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya, iterasi kedua dari rencana strategis. Dalam rencana ini, yakni digunakan untuk merevisi perusahaan dengan data yang didapat oleh analisis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir, meninjau dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi CEO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan ini sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran. Karena rencana strategi merupakan input yang penting bagi suatu proses. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.